Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Zamenova, saya dari Sekolah Muhammadiyah 14. Saya ini dari Kru 14 Media. Saya mau mewawancari Bapak tentang greenhouse ladang prayoga ini. Bapak sudah lama menekuni ini? Kurang lebih saya menekuni ya 1 tahun lah kurang lebih. Ya. Ini tuh bermacam-macam melon. Ya. Untuk panen kali ini kita di sini ada 3 jenis. Yang oranye ini namanya golden melon. Terus berbintik itu Kingso jenisnya. Terus habis itu yang putih itu honey. Ada 3. Yang Kingso ini kok bisa ada bintik-bintiknya gini tuh? Kalau ini sudah genetiknya memang dia ada bintik-bintik hijau. Nah ini dalamnya dagingnya warnanya putih. Ini juga putih. Yang honey juga putih. Ini biasanya penanamannya berapa bulan untuk bisa memanennya? Mulai dari biji di tempat persemaian itu kita seminggu. Terus habis itu kita pindah di polybag. Nanti umur sampai 70 hari nanti panen. Jadi totalnya ya hampir 3 bulan. Tapi penanamannya itu apakah harus di greenhouse ini? Di area greenhouse ini atau bisa di ladang lain? Bisa di lahan terbuka itu bisa. Cuman permasalahannya adalah pengendalian hama penyakitnya. Lah kenapa kita budidaya di dalam greenhouse? Supaya meminimalisir kegagalan. Soalnya tanaman melon itu dia sangat rawan. Dia penyakitnya banyak, terus hamanya juga banyak. Lah kalau kita di dalam greenhouse otomatis pembatas itu tadi itu sudah terbantu lah. Jadi terhindar dari hama dan penyakit lebih minim. Apakah Bapak tidak takut awal-awalnya untuk mencoba nanam melon ini tuh takut gagal atau gimana gitu? Kalau takut gagalan ya pasti ada. Cuman saya ya lebih ini positif thinking aja lah. Berarti di sini tuh ada 3 macam melon ini. Ya untuk panen kali ini, tapi biasanya kita rolling sih, nggak melulu 3 tanaman ini aja. Apakah hanya melon ini saja yang ditanam di sini ataukah ada yang lain, buah-buah lain yang ditanam di sini? Kalau sekarang ini lebih yang sudah berjalan itu adalah melon. Tapi kedepannya kita mau kebun anggur. Ya. Ini tuh melon-melonnya ada namanya berarti sudah dipesan sama banyak orang. Iya, ini melonnya sudah pesanan orang semua. Nah ini nama-nama orang pemesannya. Berarti ini tuh melewati pemesanan, bukan tidak dijual dipanen habis itu dijual di luar gitu? Bukan, jadi kita sistemnya end user. Nah, mengundang konsumen langsung di kebun. Nah, mereka bisa kalau pengen selfie silakan ke sini. Jadi sini konsepnya seperti agung wisata lah. Oh, boleh jalan-jalan ke sana? Ya boleh, silakan. Ini biasanya ini sekitar berapa kalau segini? Bobotnya? Iya. Bobotnya kalau Kingso ini dia melon termasuk melon kecil dia. Dia kisaran 1 sampai 1,5 kilo. Harganya biasanya berapa? Kalau Kingso itu beda. Harganya ini paling mahal sendiri. Di sini itu 30.000 per kilo. Tapi kalau jenis yang lainnya itu 20.000 per kilo. Berarti masih mahal yang Kingso ini? Iya. Yang kalau yang Milan apa itu? Yang honey itu sama harganya 20.000 per kilo. Soalnya ini termasuk melon langka sih. Makanya harga juga ya. Kalau yang kecil-kecil itu bobotnya ya 1 kilo lah. Berarti lebih banyak honey, banyak
pada musim ini. Iya, untuk panen kali ini kita lebih banyak honey. Soalnya kemarin ketersediaan benihnya lebih banyak honey sih. Pada daging saya tuh langka. Iya, dia karakter buahnya itu crispy, terus manis. Tapi kalau honey ini dia cenderung lembut, juicy gitu. Beda, setiap melon mempunyai karakter yang berbeda-beda. Itu juga sama seperti honey. Kalau ini sedikit renyah, tapi masih lebih renyah bingsu. Ada lagi yang jenis rock melon itu dia malah lebih crispy lagi. Tapi untuk panen kali ini kita nggak ada. Insya Allah nanti panen berikutnya. Apakah buat panen ini tuh harus itulah hari yang besar atau gimana, atau yang sedang atau kecil? Kalau kita membandingkan budidaya melon ini di dalam greenhouse sistem vertigasi ini kan kita di sini nih itu melonnya budidayanya itu melon ini apa sistem hidroponik vertigasi, jadi bukan konvensional lah. Perbandingan budidaya dalam greenhouse hidroponik vertigasi itu dia lebih banyak muatnya, populasinya itu lebih banyak daripada di lahan terbuka. Contohnya ini ukuran 8 kali 24 itu di sini mampu menampung populasi 660 tanaman. Tapi dengan luasan yang sama di luar di lahan terbuka dia pasti nggak akan sebanyak itu populasinya, bisa sampai separuhnya. Gitu. Terus habis itu kita di dalam greenhouse ini itu kita menjamin kualitas buahnya tadi. Soalnya kita di sini minim penyakit dan hama, otomatis kita penyemprotan insektisida dan fungisida itu sangat rendah. Jadi lebih aman dikonsumsi. Beda sama yang melon di luaran. Nah itu mereka pasti semprot setiap hari. Ini mas sedang gandum gini atau disengaja untuk digandungkan seperti ini? Ini untuk ini di samping untuk rapi, tetapi juga untuk ini biar ini isinya banyak, populasinya banyak lah, makanya kita tata ke atas ini. Kita rapatkan ke atas. Ini kita rabatin bukan merambat sendiri. Ditata sendiri. Iya. Dan tanaman ini tuh lebih banyak ke gagalnya atau ke berhasilnya? Kalau itu tergantung cuaca juga sih, sama kedisiplinan gitu. Itu berkaitan juga. Contohnya pada musim panen kali ini kita di sini banyak yang muncul bintik-bintik ya kayak seperti ini. Ini tuh kenapa kalau bintik-bintik ini? Ini disebabkan karena kelembapan terlalu tinggi. Kemarin kan hampir 10 harian lah, itu kan cuaca ekstrim kan, nggak ada panas, hujan terus kan tiap hari. Nah itu mempengaruhi pertumbuhan melon. Terus dari besarnya juga dia menurun, soalnya kan proses fotosintesis dia terganggu, nggak bisa maksimal waktu pembesaran buah. Dan musim apakah yang baik untuk tanam melon ini? Melon ini bagus ditanam waktu kemarau, musim kemarau. Curah hujan rendah, terus sinar matahari juga banyak. Kalau terkena hujan itu langsung agak mati gitu? Kalau musim hujan itu rawan terkena ini penyakit. Rawan terkena? Ya. Kayak tadi bintik-bintik ini tadi? Ya, terus habis itu ada penyakit jamur, itu yang rawan di musim hujan. Dulu kan pernah pesan terus itu penyakitnya itu basah Basah. jadi yang kecil satu yang ini ya. Oh, Terus apa bunganya itu itu
banyak faktor sih. Tadi kalau hujan itu waktu hujan apa enggak? Dia musim hujan. Musim hujan ya, berarti itu kena, kalau nggak kena bakteri ya kena jamur penyakitnya. Emang itu nggak seperti ini, tapi atasnya itu langsung jaring yang hitam ya agak besar. Oh, faring. Iya. Oh, kalau itu ya malah ini. Melon itu dia inginnya itu sinar matahari itu full. Kalau pakai paranet atau apa faring itu tadi kan sinar matahari dia nggak bisa masuk. Jadi kurang bagus. Terlalu itu. Soalnya cahaya juga saya dobeli. Oh. Saya dobeli, cahaya kurang masuk. Iya, soalnya terhambat fotosintesnya tadi. Kalau melon itu pengennya full sinar matahari. Semakin banyak sinar matahari, dia semakin bagus. Untuk satu pohon berbuah. Kalau kita hidroponik itu lebih condong satu tanaman satu buah. Soalnya medianya terbatas. Terus habis itu dari apa? Memperkecil tingkat resiko kematian, maksudnya kerugian. Jadi kalau misalnya tanaman ini mati satu, otomatis kita cuma kehilangan satu buah. Tapi kalau kita tanam satu tanaman, dibuahkan dua, itu kalau tanamannya mati, otomatis kita kehilangan dua buah. Jadi itu ada kaitannya dengan ini manajemen kebunnya sih. Pupuknya ini pakai pupuk apa? Jenis apa? Ini sesuai dengan apa konsep kita. Ini budidaya menggunakan hidroponik vertikasi. Otomatis kita pakai pupuknya ini AB Mix. AB Mix itu memang diperuntukkan untuk hidroponik. Ini kan menuju bulan Ramadan, Mas. Ya. Kira-kira ini apa namanya? Memang di sini jadi rujukan untuk orang-orang yang kayak gini kan sudah pasti ada namanya. Ya. Itu memang orangnya tuh kesini atau dari sini tuh gimana? Mengundang atau gimana itu? Jadi di sini langsung itu tadi konsumen itu langsung kemari langsung petik sendiri gitu. Jadi ini untuk panen kali ini kita waktunya itu mulai tanggal 24 ini sampai besok Sabtu tanggal 26. Itu batas maksimal pengambilan. Nah, nanti tanggal 27-nya itu kita sudah bepergian semua, persiapan tanam mulai awal lagi. Terkait dengan penanaman tadi ini kan jelas butuh ketelatenan yang luar biasa. Mungkin jenengan ada tips and trik untuk sabar sehingga bisa membuahkan hasil seperti disebutkan. Ya, jadi ya kuncinya ya ini harus disiplin, terus harus menyayangi tanaman juga. Soalnya sesama makhluk hidup otomatis kalau kita sayang, mereka juga akan memberikan balasan yang setimpal lah. Otomatis nanti buahnya juga bagus. Jadi kuncinya ya harus ini, harus sabar, terus habis itu menyayangi gitu. Dan penyiramannya ini tuh sehari tuh 2 kali, pagi sama sore, atau gimana penyiramannya itu? Kalau untuk penyiraman kita nanti disesuaikan dengan usia tanaman. Jadi untuk awal-awal kita tanam itu penyiraman cuma 2 kali, sore sama pagi sama sore. Terus habis itu nanti dengan beranjaknya kedewasaan tanaman nanti akan bertambah sampai 1 hari itu bisa kita siram sampai 9 kali. Nah, setiap sekali siraman itu jumlahnya 250 mili. Berarti ada takarannya sendiri? Ada. Katakanlah untuk penyiraman kita langsung otomatis pakai ini selang drips. Berarti tidak pakai Tidak manual ngocor satu-satu enggak. Jadi di sini kita pakai otomatis penyiraman. Berarti
setiap pertambahan usianya itu berarti penyiraman juga harus agak meningkat juga. Iya, apalagi waktu pembesaran buah itu butuh penyiraman yang lebih banyak lagi. Nah, nanti ketika mendekati panen, kita mulai mengurangi jumlah siraman lagi supaya kadar air dalam buah itu tidak terlalu banyak. Itu soalnya berpengaruh di tingkat kemanisan. Semakin kadar airnya tinggi, maka menurunkan cita rasanya melon tadi. Apakah di sini tuh kayak masih ada yang nggak manis sama manis gitu? Kalau di sini alhamdulillah semuanya manis. Ya, kalau di sini garansi manis soalnya. Kalau nggak manis uang kembali. Nah itu apa namanya pegangan kita lah. Jadi di sini insya Allah dijamin manis semua. Makasih untuk wawancaranya, Bapak.